Warga Bojonegoro digemparkan dengan kemunculan semburan air lumpur. Ribuan ulat daun jati serang pemukiman warga di Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro dimanapun Anda berada. Senang sekali program berita Sketsa Bengawan edisi hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Fenomena semburan air bercampur lumpur yang keluar dari tanah terjadi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro. Semburan lumpur berbau belerang ini terjadi diawali dengan suara gemuruh. Warga Dusun Sanggar, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro, digemparkan dengan fenomena semburan air bercampur lumpur yang terjadi tepat di depan pekarangan rumah Samiran warga setempat Rabu pagi. Warga silih berganti datang ke lokasi untuk melihat lebih dekat semburan lumpur berbau belerang menyengat ini. Semburan lumpur ini memiliki lebar hampir 1 meter dan kedalaman diprediksi mencapai 60 meter. Kejadian ini terjadi pada hari Selasa pukul 5 pagi. Saat itu tiba-tiba ada suara gemuruh dan kemudian air lumpur menyembur dari dalam tanah. Menurut warga, semburan air bercampur lumpur dengan bau menyengat seperti belerang tersebut sudah kedua kalinya muncul pada lokasi yang sama. Semburan pertama terjadi pada tahun 2021 saat Samiran sedang melakukan pengeboran sumur. Tidak mengetahui secara pasti penyebab semburan air tersebut, namun di sekitar lokasi keluarnya air tercium bau seperti belerang menyengat. Jam 5. Jam 5. Ya. Jam 5 subuh gitu. Ya. Nah, Ibu ceritanya gimana, Bu? Dengar atau gimana? Dengarnya gluduk-gluduk gitu loh. Oh, ada suara gemuruh gitu. Ya. Ibu rumahnya jauh dari sini? Jauh. Tapi dengeran gitu? Ya, saya ini saudaranya. Gitu. Ya. Untuk airnya sendiri muncul seperti ini, responnya bagi sekitar sudah biasa atau panik Bu, seperti ini? Belum muncrat gitu. Ini baru pertama kali atau sebelumnya pernah terjadi, Bu? Pohon 2 kali ini, Pak. Ada 2 kali. Yang pertama tahun berapa, Bu? Sementara itu, saat ini di sekitar area semburan telah dipasang garis polisi untuk mengamankan lokasi. Nampak pula petugas dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH setempat yang telah meninjau lokasi untuk mengambil sampel air bercampur lumpur tersebut. Atas fenomena ini, warga sekitar diminta untuk tidak panik. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, sebuah truk tangki air menabrak sejumlah pedagang dan kios pasar Paron Ngawi. Akibatnya 5 orang mengalami luka dan sejumlah kios mengalami kerusakan. Penyebab kecelakaan diduga karena penyakit epilepsi sopir truk kambuh. Sebuah truk tangki air hilang kendali hingga menabrak sejumlah pedagang dan kios di pasar Paron, Kabupaten Ngawi pada Rabu. Detik-detik kecelakaan ini terekam kamera CCTV salah satu toko yang ada di kawasan pasar setempat. Dalam rekaman terlihat truk tangki air hilang kendali dan melaju ke kanan hingga menabrak para pedagang yang tengah beraktivitas di pasar setempat. Truk baru berhenti setelah menabrak lapak dan kios pasar tersebut. Sejumlah pedagang sempat terjepit di antara truk dan lapak yang ringsek. Petugas medis dan polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi terhadap pedagang dan sopir truk yang tak sadarkan diri dari dalam kabin. Para korban langsung dibawa ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Menurut saksi mata, truk tangki air yang dikemudikan Khairul Amin, 22 tahun, warga desa Teguhan, Kecamatan Paron Ngawi, melaju dari arah Jogorogo menuju Ngawi. Jauh sebelum lokasi kejadian, seorang warga sudah menegur sopir karena laju truknya mengambil haluan terlalu ke kanan. Hingga akhirnya di depan pasar Paron, truk oleng ke kanan menabrak sejumlah pedagang dan kios pasar tersebut. Ya suruh berhenti, tapi dianya mungkin udah kambuh, oleng terus.
Kecepatannya lumayan, itu masuk sini. Korbannya 4, kakinya patah 1, yang 1 tangannya patah, sama yang lain patah-patah. Oh, Mas, dari arah sana itu sudah kenceng ya berarti ya? Udah kenceng lumayan. Tapi posisinya ke kanan terus? Udah sen kanan terus. Udah sen saya berhenti. Tegur ya? Sudah sempat ditegur tadi? Iya udah saya tegur. Tapi nggak berhenti? Nggak berhenti. Langsung masuk sini? Masuk sini ini, Mas. Pada saat kejadian tadi ramai posisinya pasarnya tadi? Ramai, Mas. Ramai sampai sini tuh udah selesai kayak gitu. Setelah terjadi tabrakan, apa yang Mas lakukan tadi, Mas? Membantu yang kecelakaan di sini. Yang laka di sini, menolong. Langsung dibawa ke rumah sakit ya? Iya, langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Dari hasil pendataan korban luka sejumlah 5 orang, 1 diantaranya sopir truk dan 4 orang pedagang pasar. Kecelakaan itu diduga akibat sopir truk tangki mengalami epilepsi sehingga tidak bisa menguasai kendaraan. Diduga penyakit bawaannya kambuh atau yang dibilang epilepsi, sehingga sopir tidak bisa menguasai atau mengendalikan laju kendaraannya. Korban berapa orang kan? Korban 5 korban, patah kaki 1, saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Widodo. Yang ditabrak apa aja tadi, Dan? Untuk yang ditabrak adalah gerobak, ada sepeda motor yang terparkir di Pasar Parun. Saat ini, kendaraan yang terlibat laka, yakni truk tangki air dan sejumlah sepeda motor yang terlibat kecelakaan, diamankan ke pos polisi. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Sementara itu pemirsa, ribuan ulat daun jati menyerbu pemukiman warga di kawasan perbukitan Kapur, Kabupaten Tuban. Tak hanya berdiam pada pohon jati, ulat berwarna hitam itu juga berkeliaran ke bangunan rumah dan warung. Akibatnya warga terganggu dan harus membersihkan berulang kali. Warga di perbukitan Kapur, Desa Ngino, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, pada Rabu pagi dikagetkan dengan munculnya ribuan ulat jati yang berkeliaran masuk rumah dan warung milik warga yang ada di tepian hutan desa setempat. Salah satunya adalah warung kopi milik Watmini warga setempat. Saat hendak membersihkan warung, ia dikagetkan dengan kedatangan tamu ulat daun jati yang jumlahnya mencapai ribuan ekor. Hewan melata pemakan daun ini menempati hampir seluruh sudut ruangan warung, mulai dari tembok, lantai, meja kursi, atap, dapur, hingga menempel pada perabot warung. Meski tidak menyebabkan kulit gatal, namun keberadaan ulat membuat sebagian orang merasa geli. Ulat berwarna hitam ini diketahui muncul sejak 2 hari terakhir. Awalnya ulat bergerombol di pohon-pohon jati dan memakan daun muda. Namun seiring habisnya daun jati, ulat berkeliaran masuk pemukiman warga hingga mendiami sudut bangunan rumah maupun warung. Kenapa Bu warungnya ini kok dibersihkan? Karena banyak ulat yang turun Mas dari jati. Ini sejak kapan ada ulat ini? Baru tadi pagi. Baru tadi pagi ya? Berarti Iya. sebelumnya belum ada ya? Belum. Ini tadi sempat dibersihkan. Sudah, dan bersihkan kembali lagi. Ini sampai ke mana saja tadi ulatnya Bu? Naik. Ya sampai naik-naik ini ke bangku, ke meja. Mengganggu nggak Bu? Ya mengganggu Mas. Ulat daun jati rutin muncul setiap awal musim penghujan. Keberadaannya merata di seluruh wilayah Kabupaten Tuban, khususnya yang ada di sekitar hutan jati. Namun fenomena ulat sampai menyerbu pemukiman sangat jarang terjadi. Diduga jumlah ulat semakin banyak lantaran burung yang menjadi predator menghilang karena terus diburu manusia. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. 1.942 peserta calon PPPK Bojonegoro lulus kompetensi. Informasi selengkapnya sesaat lagi.
Tahukah Anda, TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. TBC tidak hanya dapat diderita oleh orang dewasa saja, namun juga anak-anak. Penyakit ini terutama menyerang paru, namun juga bisa mengenai organ lain seperti selaput otak, kelenjar getah bening, ginjal, usus, tulang, dan kulit. TBC ditularkan lewat udara dari pasien TBC ke orang yang ada di sekitarnya melalui percikan air ludah pasien saat batuk, bicara atau bersin tanpa menutup mulut dan hidung atau tanpa menggunakan masker. Orang tua diharapkan dapat waspada dan mengetahui berbagai gejala yang muncul apabila anak mengalami TBC. Secara umum, gejala TBC dapat tampak secara fisik seorang anak, seperti berat badan anak dengan gejala TBC paru turun atau tidak naik dalam 2 bulan terakhir, demam lama lebih dari 2 minggu dan atau berulang tanpa sebab, suhu umumnya tidak tinggi, batuk lama lebih dari 2 minggu yang makin lama makin parah yang tidak membaik dengan pemberian antibiotik, badan lemas, lesu sehingga tidak aktif bermain, munculnya benjolan di kelenjar daerah leher hang bawah, ketiak, dan selangkangan. Lalu, bagaimana cara mendeteksi dan mengobati TBC? Obat TB umumnya mengandung jenis antituberkulosis, yaitu antibiotik yang khusus digunakan untuk mematikan infeksi bakteri TB. Pengobatannya sendiri terdiri dari 2 tahap, yaitu intensif dan lanjutan. Dokter akan menganjurkan pengidap TB untuk mengkonsumsi obat selama 6 hingga 12 bulan. Melakukan diagnosa TBC pada anak sedikit berbeda dengan orang dewasa. Pemeriksaan dahak pada dewasa biasanya dengan dahak. Namun bila pemeriksaan dahak pada anak biasanya agak sulit dan jika hasilnya negatif ada akses tuberkulin atau fototoraks. Pemeriksaan TB anak dilakukan penilaian dengan sistem pembobotan atau scrolling system, gejala, dan pemeriksaan penunjang. TBC anak bisa disembuhkan dengan pengobatan TBC yang tepat. Jika obat tidak diminum dengan disiplin dan sampai tuntas, maka dapat beresiko TBC resisten atau kebal obat. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TBC pada anak, yaitu vaksin BCG pada bayi yang baru lahir, pemberian asupan gizi seimbang untuk menjaga imunitas anak, cari sumber penularan, adakah orang yang sakit TBC tinggal serumah atau yang kontak erat dengan anak. Orang yang sakit TBC ini harus mendapat pengobatan TBC yang adekuat dan tuntas. Pemberian terapi pencegahan TBC atau TPT kepada anak yang kontak serumah dengan pasien TBC aktif. Upayakan menjaga lingkungan rumah, tempat tinggal tetap bersih, tidak lembab, dan pastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bersegera membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami gejala TBC untuk mendapatkan diagnosa dan penanganan secara tepat oleh petugas kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Sebanyak 1.942 peserta calon PPPK Bojonegoro dari total 4.939 peserta yang mengikuti seleksi dinyatakan lulus kompetensi pada tahap rekrutmen PPPK tahun 2023. Ribuan peserta yang dinyatakan lulus nantinya akan mulai menyelesaikan berkas daftar riwayat hidup nomor induk sebelum dilakukan pelantikan. Rekrutmen calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun 2023 di lingkup Pemkab Bojonegoro sudah masuk tahap pengumuman kelulusan kompetensi. Hasilnya ada sebanyak 1.942 calon peserta yang dinyatakan lulus PPPK. Mereka akan mengisi jabatan fungsional tenaga guru, kesehatan, dan teknis di lingkup Pemkab Bojonegoro pada tanggal 22 Desember 2023.
Total ada sebanyak 4.939 peserta PPPK yang mendaftar dari jumlah kuota tersedia sebanyak 2.844 formasi. Namun peserta yang dinyatakan lulus berjumlah 1.942 peserta yang terdiri dari 1.193 formasi tenaga guru, 591 tenaga kesehatan, dan 158 tenaga teknis. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro, Aan Syabana, mengatakan ada sebanyak 2.997 peserta yang dinyatakan tidak lulus lantaran tidak masuk dalam passing grade dan rankingnya tidak sesuai dengan formasi. Aan menambahkan 902 formasi yang masih tersisa nantinya akan diusulkan kembali pada tahun 2024 mendatang. Untuk P3K tahun 2023 ini yang lolos ini 11.942 orang. Dari jumlah pendaftar, Pak? Dari jumlah pendaftar 4.939 orang. Itu yang dinyatakan tidak lolos ada berapa dan alasannya itu seperti apa, Pak? Dinyatakan. Yang lulus tadi itu 1.942, yang tidak lolos 2.997. Yang tidak lolos itu karena tidak masuk dalam passing grade, terus kemudian juga melebihi tidak sesuai rankingnya, tidak sesuai dengan formasinya. Jadi katakan formasinya 10, mereka lebih dari ranking 12, gitu, ranking 11 itu tidak lolos. Oh, gitu. Itu berarti ada jumlah formasi yang saat ini masih tersisa, Pak, ya? Formasi yang tersisa itu 902. Nah, itu memang nanti akan kami coba usulkan kembali juga terkait dengan beberapa jabatan yang proses sekarang ini lowong. Peserta yang dinyatakan lulus nantinya akan melakukan proses tahapan selanjutnya, yakni menyelesaikan berkas daftar riwayat hidup nomor induk yang berlangsung hingga tanggal 14 Januari 2024 mendatang. Kemudian pengusulan NIP yang ditetapkan melalui SK Bupati. Edo Jodi Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Tuban membuka ribuan lowongan pengawas tempat pemungutan suara untuk pemilu serentak 2024. Pendaftaran akan dimulai pada tanggal 2 hingga 6 Januari 2024. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Tuban membuka ribuan lowongan pengawas tempat pemungutan suara untuk pemilu serentak 2024. Hal tersebut disampaikan Komisioner Bawaslu Tuban, Muhammad Sudarsono, saat acara rapat koordinasi bersama media dalam rangka pengawasan kampanye pemilu 2024 di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Tuban, Rabu. Menurutnya, Bawaslu membutuhkan sebanyak 3.690 pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS yang nantinya akan ditempatkan di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Tuban. Pendaftaran PTPS akan dimulai pada tanggal 2 Januari dan ditutup pada 6 Januari 2024. Untuk tempat pendaftaran, para pelamar bisa langsung menyerahkan berkas di kantor desa, kelurahan maupun di sekretariat Panwaslu kecamatan masing-masing. Pengawas TPS tersebut nantinya akan bertugas untuk memastikan proses pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Muhammad Sudarsono menambahkan, seluruh masyarakat sipil maupun ASN boleh mendaftar, asalkan memenuhi persyaratan administrasi yang ada. Bawaslu Tuban akan melakukan rekrutmen petugas PTPS yang akan ditugaskan di setiap TPS yang ada di Tuban. Masing-masing TPS itu ada satu petugasnya dari Bawaslu. Untuk jumlahnya total yang TPS di Tuban itu 3.690. Gitu, Mas. Untuk per TPS berapa, Mas? Per TPS 1. Jadi Kabupaten Tuban itu ada 3.690 TPS dan setiap TPS harus ada petugasnya. Mas, untuk persyaratannya apa saja, Mas? Persyaratannya yaitu WNI, usia 21 tahun, harus mengurus surat kesehatan dan juga berdomisili di wilayah setempat. Kalau untuk ASN sendiri apakah boleh ikut? Untuk ASN mendaftar boleh saja, semua mendaftar boleh. Tapi kan ada proses administrasi nantinya. Apakah
apakah lolos seleksi administrasi atau tidak, itu nanti ada prosesnya. Pendaftar juga diwajibkan berusia minimal 21 tahun, pendidikan paling rendah SMA sederajat, tidak menjadi anggota partai politik, serta tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Kita beralih ke berita lainnya. Harga sejumlah bahan pangan di Kabupaten Ngawi masih cukup tinggi. Hal ini berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Sejumlah pedagang juga mengaku sepinya pembeli dampak dari kegiatan operasi pasar yang dilakukan pemerintah. Upaya stabilisasi harga yang dilakukan dengan cara operasi pasar beberapa waktu lalu terakhir oleh pemerintah daerah dinilai belum mampu menekan tingginya harga pangan saat ini. Bahkan gelaran operasi pasar dikeluhkan oleh para pedagang karena berdampak pada daya beli masyarakat yang turun. Sejumlah komoditas bahan pangan mulai beras, gula, telur masih cukup tinggi di pasar besar Ngawi. Termasuk untuk sayuran seperti cabai, bawang merah juga masih bertahan tinggi. Kondisi ini karena minimnya stok dari distributor. Sejumlah pedagang mengaku jika momentum Natal dan Tahun Baru serta saat ini banyak warga yang menggelar hajatan menjadi penyebab naiknya sejumlah komoditas itu. Seperti gula masih di kisaran Rp17.000 per kilogram, beras Rp13.000 sampai Rp13.500 per kilogram, dan sejumlah komoditas lainnya. Selain itu, gelaran stabilisasi harga dengan pasar murah yang digelar pemerintah malah justru berdampak pada turunnya jumlah pembeli di pasar. Sekarang nyampe berapa? Harga cabai Rp85.000. 85. Untuk yang cabai rawit ya? Cabai rawit. Kalau yang cabai merah? Cabai lamparnya 75, cabai hijaunya 45. Ya hari naik turun mas, bisa 5 sampai 10 ribu harinya. Kalau harga tertinggi bisa nyampe berapa kemarin? Kemarin 90 pernah sampai 90. Iya. Pak, kalau untuk komoditas sekarang yang cukup tinggi apa selain cabai? Komoditas? Iya, harga yang cukup tinggi selain cabai apa? Telur stabil. Gula? Cabai aja. Gula sama kopi naik terus mas. Gulanya sampai berapa sekarang? Gulanya sekarang 17.000. Biasanya dulu 14.500, 15.000. Sekarang udah 17. Kalau untuk penjualan gimana? Sepi atau? Penjualannya masih stabil. Stabil. Mbak, kalau dengan maraknya pasar murah yang digelar pemerintah ini, kalau versi pedagang sendiri seperti apa? Mengeluhkan atau gimana? Agak berkurang ya mas ya, pembelinya. Ya. Jadi memang banyak warga yang cenderung ke situ? Iya, rasanya udah agak sepi sekarang, nggak kayak dulu mas. Pedagang berharap untuk upaya stabilisasi yang dilakukan pemerintah tidak dengan menggelar pasar murah karena sangat berdampak pada pedagang pasar. Pihaknya menilai jika stabilisasi harga bisa dialihkan dengan cara pemberian subsidi atau ongkos angkut terhadap distribusi bahan pangan. Cabai merah rawit itu sekarang mencapai 90.000. 90.000 dari harga sebelumnya cuma 50.000, 60.000 sekarang naik menjadi 90.000. Tapi memang cenderung naik turun ya untuk cabai ini? Ya cenderungnya naik turun mas, nggak bisa stabil. Tapi di angka masih tinggi mas ya? Di angka masih tinggi. Kalau untuk bawang merah? Kalau untuk bawang merah sekarang mencapai 30.000. Harga sebelumnya cuma 20.000, 22, sekarang mencapai 30.000. Kalau stok dari distributor gimana mas pasokannya? Kalau stok ya sedikit berkurang lah mas, kalau kan pembeliannya orang kan juga sedikit agak berkurang. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Damkar Bojonegoro evakuasi 2 ular piton raksasa dari atap rumah warga. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara yang berikut ini. Apa isinya?
Tahukah Anda, TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. TBC tidak hanya dapat diderita oleh orang dewasa saja, namun juga anak-anak. Penyakit ini terutama menyerang paru, namun juga bisa mengenai organ lain seperti selaput otak, kelenjar getah bening, ginjal, usus, tulang, dan kulit. TBC ditularkan lewat udara dari pasien TBC ke orang yang ada di sekitarnya melalui percikan air ludah pasien saat batuk, bicara atau bersin tanpa menutup mulut dan hidung atau tanpa menggunakan masker. Orang tua diharapkan dapat waspada dan mengetahui berbagai gejala yang muncul apabila anak mengalami TBC. Secara umum, gejala TBC dapat tampak secara fisik seorang anak, seperti berat badan anak dengan gejala TBC paru turun atau tidak naik dalam 2 bulan terakhir, demam lama lebih dari 2 minggu dan atau berulang tanpa sebab, suhu umumnya tidak tinggi, batuk lama lebih dari 2 minggu yang makin lama makin parah yang tidak membaik dengan pemberian antibiotik, badan lemas, lesu sehingga tidak aktif bermain, munculnya benjolan di kelenjar daerah leher hang bawah, ketiak, dan selangkangan. Lalu, bagaimana cara mendeteksi dan mengobati TBC? Obat TB umumnya mengandung jenis antituberkulosis, yaitu antibiotik yang khusus digunakan untuk mematikan infeksi bakteri TB. Pengobatannya sendiri terdiri dari 2 tahap, yaitu intensif dan lanjutan. Dokter akan menganjurkan pengidap TB untuk mengkonsumsi obat selama 6 hingga 12 bulan. Melakukan diagnosa TBC pada anak sedikit berbeda dengan orang dewasa. Pemeriksaan dahak pada dewasa biasanya dengan dahak. Namun bila pemeriksaan dahak pada anak biasanya agak sulit dan jika hasilnya negatif ada akses tuberkulin atau fototoraks. Pemeriksaan TB anak dilakukan penilaian dengan sistem pembobotan atau scrolling system, gejala, dan pemeriksaan penunjang. TBC anak bisa disembuhkan dengan pengobatan TBC yang tepat. Jika obat tidak diminum dengan disiplin dan sampai tuntas, maka dapat beresiko TBC resisten atau kebal obat. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TBC pada anak, yaitu vaksin BCG pada bayi yang baru lahir, pemberian asupan gizi seimbang untuk menjaga imunitas anak, cari sumber penularan, adakah orang yang sakit TBC tinggal serumah atau yang kontak erat dengan anak. Orang yang sakit TBC ini harus mendapat pengobatan TBC yang adekuat dan tuntas. Pemberian terapi pencegahan TBC atau TPT kepada anak yang kontak serumah dengan pasien TBC aktif. Upayakan menjaga lingkungan rumah, tempat tinggal tetap bersih, tidak lembab, dan pastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bersegera membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami gejala TBC untuk mendapatkan diagnosa dan penanganan secara tepat oleh petugas kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Petugas Damkar Kabupaten Bojonegoro berhasil mengevakuasi 2 ekor ular piton berukuran besar yang bersarang di atas atap rumah warga. Evakuasi berlangsung dramatis sebab posisi ular berada di atap rumah yang melilit kayu di bawah genteng. Petugas Damkar Kabupaten Bojonegoro berusaha menangkap 2 ular piton raksasa jenis sanca kembang yang bersarang di atap rumah warga Desa Kedung Sari, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro hari Senin malam. Hewan melata dengan panjang masing-masing 3 meter dan 4 meter ini sempat membuat pemilik rumah takut hingga akhirnya meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Bojonegoro harus bekerja ekstra untuk dapat mengeluarkan ular sepanjang 3 meter dan 4 meter dari atap rumah, sebab ular melilit kayu yang ada di bawah genteng. Saat dievakuasi, ular sempat berusaha keluar lewat celah-celah kayu atap rumah. Beruntung meski menggunakan peralatan seadanya, petugas damkar berhasil mengevakuasi ular piton raksasa tersebut. Evakuasi ular di Temayang itu ada 2. Satu berukuran 3 meter dan satunya lagi berukuran 4 meter. Dan di sana itu mengalami kendala yaitu di atap rumah ataupun di bagian langit-langit rumah. Sehingga membutuhkan kerja ekstra untuk mengevakuasi ular. Setelah berhasil dievakuasi, selanjutnya ular tersebut dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Pos Temayang Bojonegoro untuk penanganan lebih lanjut.
Rencananya ular akan kembali dilepas liarkan kembali ke habitatnya atau ke hutan yang jauh dari jangkauan warga. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Sementara itu, 2 orang pengendara motor terlibat kecelakaan di Simpang 4 Mojosongo, Kabupaten Jombang akibat menerobos lampu merah. Kerasnya benturan membuat kedua pemotor mengalami luka parah dan tergeletak di tengah jalan. Oleh petugas, keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini terjadi di Simpang 4 Desa Mojosongo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang hari Senin. Kedua pemotor yang mengalami luka parah tergeletak di tengah jalan sehingga menjadi tontonan warga yang melintas. Kedua korban diketahui bernama Yogas Fernando, 21 tahun, pengendara motor Honda Grand Nopol S2458XJ, warga desa Rejoso Pinggir, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sedangkan korban perempuan bernama Alia Lailatul Khusus, 21 tahun, pengendara Yamaha Mio Nopol S4068ZI, warga desa Ketanon, Kecamatan Diwek, Jombang. Menurut saksi mata, kecelakaan ini terjadi akibat pemotor bernama Yogas Fernando menerobos lampu merah dengan kecepatan tinggi dari Jombang menuju arah Kediri. Pada saat yang sama, pengendara Yamaha Mio melaju dari arah timur juga melaju kencang sehingga keduanya bertabrakan tepat di tengah Simpang 4 setempat. Yang laki-laki? Yang laki-laki dari arah utara. Terus yang perempuan dari arah timur. Sana lampu merah. Yang terobos lampu merah yang mana? Ini. Yang laki-laki dari utara. Saat terjadi kecelakaan, pengendara motor Yamaha Mio sendirian, sedangkan pengendara motor Honda Grand berboncengan dengan teman perempuannya, namun tidak mengalami luka-luka. Oleh petugas, kedua korban langsung dilarikan ke RSUD Jombang untuk mendapatkan pertolongan medis. Sedangkan motor keduanya dibawa polisi ke Satlantas Polres Jombang untuk penyelidikan penyebab kecelakaan. Saiful Malimin, JTV Jombang. Pemirsa, sebuah pos pelayanan Natal dan Tahun Baru di jalur nasional Pantura, Kabupaten Tuban menyedot animo pengunjung dan menjadi area healing gratis. Pos tersebut didesain ala koboi, lengkap dengan sheriff penjaga dan kuda jinak yang dapat berinteraksi dengan pengunjung. Selain berbagai fasilitas gratis, tersedia banyak spot unik untuk pengunjung yang hobi swafoto. Suasana berbeda disuguhkan untuk pemudik dan masyarakat yang melintasi jalur nasional Pantura Rembang, Jawa Tengah menuju Surabaya, Jawa Timur. Sebuah pos pelayanan Natal dan Tahun Baru tahun 2024 ini didesain ala koboi, lengkap dengan ornamen layaknya dalam film-film. Tak sekedar bangunan, pos di sisi utara alun-alun Kabupaten Tuban ini juga menyiagakan sejumlah serif atau polisi koboi. Beberapa ekor kuda jinak juga disiapkan. Selain untuk patroli kawasan sekitar pos, kuda juga dapat diajak interaksi serta ditunggangi pengunjung. Berbagai fasilitas gratis tersedia bagi pengunjung, diantaranya pijat lelah, area bermain anak, ruang menyusui, cek kesehatan, hiburan musik, informasi seputar jalur mudik, serta makanan dan minuman. Sementara bagi penghobi swafoto, terdapat banyak spot foto menarik yang bisa dimanfaatkan. Pos pelayanan Polres Tuban ini didesain menarik agar para pemudik tertarik singgah. Perjalanan panjang melintasi jalur nasional Pantura pastinya melelahkan, sehingga para pemudik diimbau beristirahat di pos koboi. Para serif atau polisi koboi dipastikan siap melayani dan memberi keamanan terhadap pengunjung serta masyarakat sekitar. Iya, ini sebenarnya dari kemarin-kemarin sudah lihat wilayah sini kok rame, bagus, ada ini apa pos untuk Natalan ini, anak-anak minta main ke sini karena kok kayaknya menyenangkan untuk foto-foto, untuk ini main anak-anak. Bu, apa saja Bu tadi yang bisa dilakukan di sini Bu? Tadi kebetulan udah banyak spot foto yang dipakai anak-anak foto, terus ada foto sama kuda, naik kuda tadi fasilitasnya itu. Terus di situ kayaknya ada makanan juga, cuma tadi nggak ikut antri. Sementara itu, AKBP Suryono Kapolres Tuban menyebutkan saat ini tingkat kepadatan arus lalu lintas mulai memenuhi Jalan Pantura Kabupaten Tuban. Diperkirakan puncak kemacetan akan terjadi pada hari ini karena sudah memasuki hari cuti bersama. Pos pelayanan ini kita desain agak unik dengan tema koboi. Harapannya adalah tidak serem, tidak menakutkan bagi anak-anak yang kebetulan lokasi pos ini adalah wilayah nanti yang jadi pusat keramaian pada saat perayaan Tahun Baru. Harapannya anak-anak masyarakat sekitar dapat
bersuah foto dengan spot-spot yang kita siapkan. Dan alhamdulillah sampai sekarang banyak nih masyarakat yang datang ke sini berfoto, menyiapkan saudara foto, dan juga arus lalu lintas di Kabupaten Tuban saat ini sudah mengalami kenaikan intensitas kepadatan. Ramai tapi lancar. Mudah-mudahan tidak sampai kita alihkan arus sehingga nanti kalau memang tidak memungkinkan lewat yang di samping jalan kita ini akan kita alihkan arus ke alternatif supaya terpecahkan kebuntuan atau kemacetan. Dari hasil pantauan petugas kepolisian, jumlah kendaraan yang saat ini memenuhi arus lalu lintas di Jalan Pantura Kabupaten Tuban didominasi oleh kendaraan yang berasal dari arah Jakarta menuju Surabaya. Sementara itu, pos pelayanan mudik Natal dan Tahun Baru ini rencananya akan beroperasi selama operasi Lilin Semeru hingga 2 Januari 2024. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV Tuban. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.